Selamat siang. Selamat siang untuk kawan-kawanku. Ini unit sepeda motor. Ini salah satu korban dari cara pemakaian carbon cleaner yang dimasukkan ke bagian luang pembakaran, yang intinya untuk membersihkan bagian ruang pembakaran atau untuk merontokkan kotoran atau kerak yang ada di bagian ruang pembakaran. Kurang lebih seperti ini. Ini hasil dari penggunaan carbon cleaner yang alasannya untuk membersihkan bagian keraknya keluar secara otomatis dengan menggunakan baik itu gel maupun yang foam. Hasilnya seperti ini. Ini ada 2 unit sepeda motor ya. Ketika servis itu sering menggunakan cleaner karbu atau cleaner injeksi, kemudian gurah mesin menggunakan carbon cleaner dengan tujuan untuk membersihkan bagian ruang bakar. Tetapi motor ini ketika setelah digunakan carbon cleaner atau gurah secara otomatis dengan cairan foam atau yang model gel, motor ini justru performanya semakin menurun. Kenapa? Karena kotorannya itu dia tidak bisa keluar secara maksimal. Kenapa kok tidak bisa keluar secara maksimal? Karena kerak di dalam ruang pembakaran ini ada yang sudah keras, ada yang masih lembab. Nah, ketika kerak yang keras itu ketika dikasih carbon cleaner otomatis tidak bisa keluar secara sempurna, dan yang lembab ketika dikasih cairan carbon cleaner itu bisa keluar, ataupun dikasih cairan injeksi itu bisa keluar. Namun yang jadi masalah di sini kan motor ini performanya malah menurun. Nah, ini yang harus dipahami sebenarnya. Performa menurun ini apakah disebabkan karena carbon cleaner atau karena cleaner injeksi? Kan seperti itu. Kalau performa menurun ini kan kaitannya yang pertama dengan kompresi, apakah ada kebocoran klep, kemudian ada endapan sisa dari pembakaran yang tidak keluar secara sempurna. Otomatis pembakaran di ruang seker itu otomatis mengalami degradasi atau penurunan, karena di bagian ruang pembakaran atau di bagian kopnya itu kan tidak bersih karena ada kerak yang menempel. Otomatis ketika BBM masuk itu pembakarannya tidak sempurna. Makanya saya sering bilang jangan lakukan penyemprotan cleaner karbu atau melakukan gurah mesin dengan tujuan untuk membersihkan bagian ruang pembakaran, misalkan dengan menggunakan carbon cleaner yang dimasukkan ke bagian ruang busi, melewati lubang busi lah, nanti kotorannya keluar sendiri. Itu saya jamin tidak akan bersih secara maksimal. Ya memang pekerjaannya mudah, singkat, tidak memakan butuh banyak biaya dan waktu. Tetapi kan seperti ini, hasilnya itu masih seperti ini. Ini yang kadang itu membuat saya itu sedikit kecewa ketika memberikan edukasi kepada konsumen jangan dilakukan carbon cleaner atau cleaner injeksi, nanti komponennya itu akan bermasalah. Tetapi kadang ada seseorang yang mematahkan edukasi saya kepada konsumen. Misalkan mereka bilang seperti ini, punya saya tidak masalah kok, tak kasih carbon cleaner secara rutin sudah beberapa tahun. Yang namanya sepeda motor kan memiliki karakter masing-masing.
Tidak semua sepeda motor itu karakternya sama, pemakaiannya sama, penggunaannya sama, perawatannya sama dengan si pemberi informasi tadi. Punya saya tidak masalah, berbeda. Makanya saya sering jangan lakukan penyemprotan atau pembersihan di bagian ruang pembakaran. Itu tidak akan sempurna, masih saja seperti ini. Sebenarnya kalau mau maksimal ya dibongkar bagian kopnya, dibersihkan, dicek bagian klepnya, kemudian bagian seal klepnya. Intinya saya hanya memberikan sebuah informasi, edukasi. Sekali lagi saya memberikan edukasi, pemahaman kepada pengguna sepeda motor, pemilik sepeda motor baik matic maupun motor yang non matic ya. Ya, yang namanya melakukan perawatan memang wajib. Apalagi sekarang eranya era yang modern ya, serba instan. Tetapi jangan sampai lengah dengan keinstanan itu. Sekali lagi saya tidak menyalahkan dari sebuah produk, baik itu carbon cleaner atau cleaner injeksi ya. Intinya bagaimana cara kita memakainya atau mengaplikasikannya gitu loh. Kalau bisa diaplikasikan, dipakai, kemudian kita analisa, kita teliti apakah benar ketika menggunakan carbon cleaner itu bisa bersih secara maksimal, tidak ada efek yang ditimbulkan di jangka panjangnya, kan seperti itu harusnya. Jadi nanti kita bicara itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan teori atau katanya. Atau saya pun tidak masalah kok menggunakan sudah beberapa tahun gitu loh. Jadi memberikan informasi itu yang akurat kepada sesama pemilik kendaraan bermotor atau sesama pemilik, ya intinya sesama konsumen lah atau orang awam itu loh. Jadi data yang diberikan itu faktanya ada, datanya ada secara teoritisnya gitu loh maksudnya, dan didasari dengan praktik secara langsung, analisa berdasarkan pengalaman yang pernah kita tangani. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi informasi nanti yang diberikan itu benar-benar akurat.